Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kembali lagi saya Yulia Ningsih, calon guru penggerak angkatan 10 UPT SMP Negeri 3 Banjit Kabupaten Waikanan. Perkenalkan, ini adalah Ibu Yunitariani sebagai fasilitator dan Ibu Puji Rahayu Ningsih sebagai pengajar praktik. Salam budaya positif. Kali ini saya akan membahas tentang diseminasi penerapan budaya positif di UPT SMP Negeri 3 Banjit Kabupaten Waikanan. Budaya positif di sekolah adalah kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di lingkungan sekolah. Budaya positif meliputi 6 hal, yaitu 1. Perubahan paradigma stimulus respon, 2. Konsep disiplin positif, 3. Keyakinan kelas, 4. Pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol, dan 6. Segitiga restitusi. Pembahasan pertama yaitu perubahan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa penghargaan, imbalan, ataupun hukuman. Sebagai seorang pendidik, kita memiliki tujuan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik untuk mengubah perilaku mereka pada perilaku yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai yang disepakati bersama terlepas dari latar belakang, perbedaan agama, suku, ras, dan bahasa. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, toleransi, berkebinekaan global, bernalar kritis, kesehatan, gotong royong, dapat dipercaya, kerjasama, mandiri, sopan santun, dan menghargai orang lain. 3. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Setiap tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang dilakukan adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup. 2. Cinta kasih sayang dan rasa ingin diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. Dan 5. Kesenangan. Selanjutnya yaitu yang keempat, motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Selanjutnya adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang diinginkan yang sesuai dengan nilai-nilai diyakini. Hukuman tidak terencana dan tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah dan berupa fisik atau psikis hukuman. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, lalu sikap guru memonitor murid selalu. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Lalu proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. Dan 5. Manajer. 6. Keyakinan kelas. Setiap perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Yang ketujuh, segitiga restitusi.
Segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu 1.4A9 Aksi Nyata Budaya Positif Modul 1.4. Mari kita bersama-sama menyimak praktik di video berikut ini. Dipersilahkan, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu kita akan membuat budaya positif keyakinan kelas. Nah, jadi di sini Ibu ada beberapa not yang bisa kalian tulis dan kalian tempel di papan tulis, ya. Di sini keyakinan kelas ini akan kalian tulis di sini, tapi tanpa nama ya. Jadi nggak usah kasih nama. Jadi misalnya keyakinan kelasnya misalnya gini, tidak boleh terlambat, tidak boleh main HP, gitu ya, atau tidak boleh melawan guru, atau dan lain sebagainya. Nah di sini kalian tulis di sini. Satu aja, nggak usah banyak. Jadi nanti akan kita baiklah, apakah sudah ada yang selesai? Sudah. Oke, yang selesai silakan secara antri untuk menempel di papan tulis. Nanti akan Ibu bacakan hasil dari kalian kesepakatan.
Oh. Baiklah, kesepakatan kelas sudah kalian buat sendiri. Bagaimana hasilnya kita lihat ya. Ini ada tidak boleh melawan guru. Nah, ini tidak boleh berbicara ketika guru menjelaskan. Oke, tepat sekali. Tidak boleh makan dan minum saat pembelajaran berlangsung. Berarti kalian sudah sepakat dengan ini ya. Ya, karena rokok tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Oke, betul. Tidak boleh memakai make up. Oke, good. Nah, di sini nanti ada beberapa yang akan kita simpulkan karena ada yang sama ya untuk keyakinan kelasnya. Nanti akan kita simpulkan jadi beberapa bagian. Baiklah, terima kasih. Itulah keyakinan kelas yang akan kita buat, yang akan kita laksanakan di kelas ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, penyampaian selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Yulianingsih tentang diseminasi penerapan budaya positif di UPT SMP Negeri 3 Banjit Kabupaten Waikanan. Pada Ibu Yulianingsih dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Yulianingsih, calon guru penggerak angkatan 10 UPT SMP Negeri 3 Banjit Kabupaten Waikanan. Sebelum kita memulai, Bapak Ibu Dewan Guru, untuk memulai pada materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita akan mengawali dengan ice breaking supaya kita semangat lagi Bapak Ibu semuanya. Mohon izin untuk berdiri Bapak Ibu yuk semuanya. Ini saya kasih contoh, sebelumnya sudah pernah saya kasih contoh tentang tepuk anti bullying. Ini bisa kita bawa di kelas masing-masing Bapak Ibu. Contohnya begini, tepuk anti bullying. Tak boleh berprok-prok menyakiti, tak boleh berprok-prok menghakimi, tak boleh berprok-prok menghina. Bullying, bullying jangan, jangan. Sayangi teman oke, sayangi teman oke. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Baiklah, ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk anti bullying. Tak boleh menyakiti, tak boleh menyakiti, tak boleh menghina. Bullying, bullying jangan. Sayangi teman oke, sayangi teman oke. Selanjutnya ada satu lagi Bapak Ibu. No bullying. Nah, ini no bullying. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Begitu Bapak Ibu. Ayo kita mulai. Boleh dengan jogetan boleh. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling sayang.
username. Username. Jangan lupa tahu. Selanjutnya Bu Widi. Salam budaya positif. Kali ini saya akan menyampaikan materi diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah UPT SMP Negeri 3 Banjir, Kabupaten Waikanan. Next. Di sini kita ketahui bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di sekolah, Bapak Ibu. Artinya di sekolah kita ini kita akan mengembangkan budaya positif di sekolah kita atau di kelas masing-masing. Budaya positif meliputi 6 hal. Yang pertama adalah paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Ketiga yaitu keyakinan kelas. 4. Pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Penjelasannya yang pertama yaitu perubahan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan psikologi untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah, ini tentang perubahan paradigma. Artinya kita menggunakan atau merancang prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, Bapak Ibu. Paradigma memiliki fungsi sebagai dasar untuk seseorang berinteraksi dengan lingkungan. Hal ini sesuai dengan tujuan paradigma, yaitu membentuk kerangka pemikiran dalam mendekati dan terlibat dengan berbagai hal atau dengan orang lain. Nah, ini perubahan paradigma, Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka adalah paradigma baru. Nah, paradigma baru adalah saat ini yang kita jalankan, yaitu di kurikulum Merdeka dalam pendidikan yang bertujuan untuk menghadapi sebuah tantangan di abad ke-21. Paradigma ini menekankan pengembangan keterampilan seperti keterampilan berpikir kritis, berkreativitas, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Nah, di sini adalah perubahan-perubahan yang akan kita laksanakan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Contohnya begini, jika stimulus responnya tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia, artinya kita misalnya realitas kebutuhan kita sama. Nah, kalau di kontrol tentang dunia itu realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, itu Bapak Ibu perbedaannya. Selanjutnya, stimulus respon tentang dunia. Misalnya, semua orang melihat hal yang sama, tetapi di kontrol tentang dunia itu berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Begitu. Selanjutnya, nah, selanjutnya yaitu di respon, misalnya di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi di kontrol, di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Begitu Bapak Ibu. Terus kalau respon, stimulus respon, misalnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi di teori kontrol semua perilaku memiliki sebuah tujuan. Nah, itu yang harus kita ubah di dalam paradigma kita, Bapak Ibu. Paradigma stimulus respon dan pendekatan teori. Contoh selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Begitu paradigmanya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Tetapi di teori kontrol, kolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya, Bapak Ibu, di dalam stimulus respon ini kita tidak dapat memaksa atau membujuk orang lain, tetapi kita melaksanakan kolaborasi antara si A dan si B.
begitu Bapak Ibu. Nah yang terakhir di stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Tetapi di teori kontrol model berpikir harus menang, menang dan menang. Begitu Bapak Ibu. Jadi tidak ada pemikiran menang atau kalah sudah biasa, tidak ada. Artinya dalam pemikiran teori kontrol kita harus berpikiran bahwa kita menang, menang dan menang. Selanjutnya yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai positif. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa penghargaan, imbalan atau hukuman. Sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang pendidik memiliki tujuan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau mengubah perilaku mereka pada perilaku yang lebih baik, Bapak Ibu. Selanjutnya, tujuan disiplin positif. Nah, di sini ada tujuan disiplin positif. Dengan menerapkan disiplin positif ini, Bapak Ibu, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk sebuah karakter yang positif. Dalam penerapannya, disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa itu sendiri, karena guru ingin membuat siswa terlibat dan bertanggung jawab atas menjalankan disiplin tersebut. Artinya Bapak Ibu, di sini kita tidak hanya satu arah atau kita memberikan disiplin kamu harus begini tidak. Artinya kita di sini disiplin positif, kita harus berkolaborasi dengan siswa. Kita harus membentuk karakter itu dengan cara melibatkan siswa itu secara langsung supaya si siswa ini dapat menjalankan disiplin positif tersebut, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bu Wid. Nah, di sini sudah terlihat Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai yang disepakati bersama terlepas dari belakang, perbedaan agama, suku, ras dan lain sebagainya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sudah pastinya setiap apa yang kita lakukan, pastinya kita harus mengingat bahwa Tuhan itu ada. Artinya kalau kita ingat Tuhan, insya Allah anak-anak ini akan melakukan hal-hal yang baik. Selanjutnya kreatif. Anak-anak ini akan berpikir kreatif, Bapak Ibu. Toleransi, berkebinekaan global, lalu bernalar kritis, kesehatan, gotong royong, lalu dapat dipercaya, kerjasama, mandiri dan sopan santun. Nah, ini adalah hal-hal atau nilai-nilai yang dapat kita sepakati untuk melakukan disiplin positif, Bapak Ibu Dewan Guru. Selanjutnya, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Setiap tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik dilakukan adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Selanjutnya, ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, kedua cita kasih, sayang dan rasa ingin diterima, yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Berikut adalah penjelasan dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan di rumah, kesehatan, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi terhadap kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan yang aman. Contohnya Bapak Ibu, misalnya ada murid kita pagi-pagi tidak sarapan, ya. Kalau anak tidak sarapan di pagi hari, pasti dia proses berpikirnya terhambat ya Bapak Ibu ya. Artinya jika anak yang tidak sarapan pagi-pagi ini, nah ini dia berarti membutuhkan kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu, yaitu proses kesehatan dia untuk berpikir. Selanjutnya,
Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungan. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangat penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, contoh dari kasih sayang dan diterima ini adalah tentang teman, Bapak Ibu. Antara guru dan murid merasa mereka ini adalah teman. Tetapi di suatu ketika si anak ini dapat teguran dari guru yang ia suka, anak ini akan berpikir, ibu ini kayaknya nggak sayang deh sama saya. Kayaknya bapak ini nggak sayang deh sama saya. Kok saya dimarahin dengan hal-hal seperti ini? Nah, berarti anak ini termasuk kasih sayang dan rasa diterima, Bapak Ibu. Artinya anak ini hanya ingin terus diterima dan disayangi, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan sebuah kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Biasanya nih Bapak Ibu, di kelas kita itu akan memberikan pembelajaran. Nah, anak yang biasanya kita puji di dalam kelas, nak kamu bagus, nak kamu pintar, tetapi di suatu hari dia tidak dipuji. Nah, ini termasuk kebutuhan penguasaan Bapak Ibu. Artinya anak ini membutuhkan kebutuhan atau pengakuan atas kemampuannya. Dia akan merasa kecewa jika ia tidak diakui kemampuannya tersebut. Nah, ini kebutuhan dasar murid atau kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan Bapak Ibu dan guru. Selanjutnya, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Contoh Bapak Ibu, anak-anak ini kan kalau bercanda suka bebas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau teman-temannya tertawa artinya dia merasa lucu, merasa anak ini disenangi. Nah, ini berarti kebutuhan anak ini adalah kebebasan Bapak Ibu. Begitu ya. Selanjutnya, kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk pun mereka masih terlihat lucu. Nah, ini yang saya sebut tadi Bapak Ibu. Anak ini butuh kesenangan. Kesenangan ini entah itu hal baik, entah itu hal buruk Bapak Ibu. Yang penting tujuan mereka adalah bersenang-senang meskipun tingkah lakunya buruk. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan murid, yaitu kesenangan. Selanjutnya, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ada dua hal, ya Bapak Ibu. Menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Artinya Bapak Ibu, menghindari hukuman. Contoh begini, si anak ini mengerjakan sebuah tugas. Anak ini mengerjakan tugas ini bukan dari dirinya, tetapi karena takut dihukum, sehingga dia mengerjakan sebuah tugas. Dia tidak merasa dia memiliki tanggung jawab. Dia hanya merasa saya dihukumi nanti, begitu Bapak Ibu. Makanya dia melaksanakan motivasi ekstrinsik atau menghindari hukuman. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Biasanya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memberikan sebuah hadiah, biasanya anak-anak ini antusias ya Bapak Ibu ya. Tetapi apakah betul yang kita laksanakan itu? Apakah benar begitu? Tentunya tidak ya Bapak Ibu. Anak ini jika melaksanakan tugas, jika anak ini melaksanakan tugas lalu dia ingin mengharapkan imbalan, maka secara terus-menerus dia akan mengharapkan imbalan. Jika dia melaksanakan
suatu hari dia melaksanakan sesuatu lalu imbalan itu tidak ada, maka si anak ini akan merasa kecewa. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik. Selanjutnya adalah motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang diinginkan, yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, ini Bapak Ibu, motivasi intrinsik ini adalah muncul dari diri sendiri atau dari murid itu sendiri. Untuk menjadi yang untuk menjadi orang yang diinginkan sesuai dengan nilai-nilai yang dia percaya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah motivasi intrinsik. Selanjutnya ada 3, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah atau berupa fisik dan psikis. Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau kita melakukan sebuah hukuman itu tidak terencana ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang spontanitas kita melakukan hukuman terhadap murid kita, lalu murid ini tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Selanjutnya bersifat satu arah, artinya kita sebagai gurunya hanya satu arah menghukum si anak tanpa ingin tahu atau bertanya terlebih dahulu mengapa si anak ini bisa berbuat seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini terencana, disepakati, ya kan, sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru memonitor murid selalu. Nah, konsekuensi ini lebih baik daripada hukuman. Tetapi tetap perbedaannya adalah kalau konsekuensi ini terencana, Bapak Ibu. Anak-anak, jika kalian tidak melakukan ini, maka kalian akan begini. Nah, begitu Bapak Ibu, artinya terencana. Berbeda dengan hukuman tadi. Kalau hukuman kan tidak terencana gitu. 13 katanya. Tetapi murid tetap tidak dibuat nyaman Bapak Ibu dengan konsekuensi ini. Masa kesalahan sedikit konsekuensinya gede banget. Nah, biasanya begitu murid berpikir ya Bapak Ibu ya. Nah, begitu. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Artinya Bapak Ibu, murid ini kita ajak berkolaborasi atas apa yang telah dia lakukan. Kita menciptakan atau menyuruh si murid ini untuk memperbaiki kesalahannya. Lalu apa yang harus dia terima jika dia melakukan sebuah kesalahan. Itu Bapak Ibu restitusi. Nanti di akhir materi saya akan berikan salah satu contoh untuk terkait restitusi ini. Selanjutnya Bu Widi. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan 5 manajer. Selanjutnya berikut penjelasannya. Yang pertama adalah penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu adalah penghukum Bapak Ibu. Kamu saja selalu salah, begitu. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai kamu ya anaknya. Nah, itu adalah contoh dari penghukum Bapak Ibu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Caranya adalah menghukum. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita hindari sebagai kurikulum merdeka ini. Selanjutnya disiplin positif ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Contoh kata-kata yang keluar dengan lembut, seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini termasuk pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Nah, ini juga termasuk. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, si anak ini akan merasa bersalah Bapak Ibu jika kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang sudah saya sebutkan tadi. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya.
Ini ya Bapak Ibu ya, pembuat merasa bersalah. Sebisa mungkin kita hindari agar si murid ini tidak merasa bersalah, tidak merasa bahwa dirinya sangat buruk Bapak Ibu, begitu ya, sehingga dia tidak memikirkan bahwa dia telah mengecewakan orang-orang yang dia sayanginya, termasuk kita Bapak Ibu, termasuk kita guru yang disayangi oleh murid-murid kita. Selanjutnya Bu Widi, yang ketiga adalah teman. Guru di posisi ini sebagai teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, nah gitu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita suka gitu ya, ayo Lana, gitu ya. Selanjutnya, ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini sama kamu, masa kamu gak mau bantuin Bapak? Itu termasuk teman. Contoh selanjutnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu dia beresin. Nah itu adalah termasuk teman Bapak Ibu. Hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid ini akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak itu teman saya. Begitu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru-guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Mungkin Bapak Ibu guru di sini merasakan ya Bapak Ibu ya, oh anak ini kayaknya nggak senang nih sama saya, kok anak ini nggak nurut ya sama saya, sama guru lain kok nurut. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah posisi teman. Ini kalau bisa kita hindari, wajib kita hindari Bapak Ibu, supaya tidak ada pemikiran-pemikiran negatif terkait murid dan guru untuk selanjutnya Bapak Ibu Dewan Guru. Selanjutnya Bu Widi, yang keempat adalah pemantau. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaannya yang diajukan seorang pemantau biasanya, peraturannya apa? Kamu lakukan ini apa peraturannya? Atau apa yang telah kamu lakukan? Selanjutnya, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan Bapak Ibu, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan siker, slip catatan, daftar cek. Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dan mengontrol murid. Tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu terkait stimulus respon dan teori kontrol. Ada perbedaan ya Bapak Ibu ya terkait stimulus respon dan teori kontrol. Nah di sini Bapak Ibu, pemantau ini biasanya dia mengandalkan penghitungan atau catatan-catatan yang telah dilakukan oleh si murid, sehingga bisa dibaca kembali apa yang telah dilakukan oleh si murid. Ada bukti begitu Bapak Ibu. Ini adalah kita sebagai guru sebagai posisi pemantau. Selanjutnya, yang terakhir adalah manajer. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, berarti kembali ke keyakinan kelas. Selanjutnya, jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan pada tentang dirimu. Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah ini adalah termasuk manajer Bapak Ibu. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku murid, tetapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri Bapak Ibu. Seorang manajer bukan hanya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ini adalah posisi yang terbaik di antara posisi-posisi yang lain Bapak Ibu, yaitu manajer. Ini bisa kita lakukan di sekolah kita Bapak Ibu, khususnya di UPT SMP Negeri 3 Banjir. Selanjutnya, yang keenam adalah keyakinan kelas. Setiap perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan
terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk budaya positif. Nah, ini adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini sama dengan kesepakatan kelas Bapak Ibu. Bisa kita laksanakan di kelas kita. Selanjutnya Bu Wit. Oh ya, keyakinan kelas ini Bapak Ibu bisa kita laksanakan menggunakan sticky note Bapak Ibu. Jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan kesepakatan kelas terlebih dulu Bapak Ibu. Contoh, anak-anak, Ibu akan memulai pembelajaran pada pagi hari. Sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan melakukan kesepakatan kelas. Ayo, sticky note-nya kita lakukan, nanti kita akan lakukan dari semester 1 sampai semester 2. Nah, nanti kesepakatan kelas ini akan muncul dari masing-masing anak. Setelah masing-masing anak ini melakukan kesepakatan kelas, lalu kita bisa simpulkan Bapak Ibu, entah itu tidak boleh makan di kelas, entah tidak boleh mengobrol, entah tidak boleh bermain HP atau lain sebagainya. Itu kita laksanakan melakukan keyakinan kelas. Paham ya Bapak Ibu ya? Selanjutnya, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini suatu proses yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan muridnya mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Langkah awal yang perlu dilakukan pada segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Yang pertama, kita tanya dulu nih Bapak Ibu, apa sih kamu kenapa Lona? Kok kamu telat? Nanti anak menjelaskan nih, begini Bu, saya telat karena saya begini. Lalu kita lakukan validasi tindakan yang salah. Nah, kira-kira yang kamu lakukan ini salah nggak ya? Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau kamu melakukan ini, kamu bakal seperti apa dan apa yang akan kamu lakukan untuk berikutnya? Nah, ini Bapak Ibu penerapan segitiga restitusi. Nanti contohnya akan saya berikan menggunakan video. Selanjutnya yang mau masuk. Contohnya Bapak Ibu, Januar siswa kelas 7A di UPT SMP Negeri 3 Banjir. Kebetulan ia bertugas saat upacara. Sampai di sekolah, ia ketakutan saat masuk ke sekolah. Ternyata ia lupa membawa perlengkapan upacara seperti topi, dasi, ikat pinggang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, oke, Bapak Ibu, nanti saya akan tayangkan sebuah video. Sebelum menayangkan sebuah video, kita ice breaking seperti tadi. Lanjut Bu Widi yang ice breaking tadi. Nggak diaktifin kan? Oke. Yang ice breaking tadi udah hafal ya Bapak Ibu ya? Yuk kita bersuara yuk Bapak Ibu, biar semangat dong. Ayo berdiri yuk Bapak Ibu, mama dan batin. Ayo ibu-ibu semuanya. Bersuara ya Bu, jangan sampai nggak bersuara. Nanti anak-anak kalau kita terapkan di sekolah atau di kelas, nanti anak-anaknya nggak bersuara, hitam ya Bapak Ibu ya. Tepuk tangan bullying. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh menghakimi, tidak boleh menghina. Bullying, jangan. Sayangi teman, oke. Sayangi teman, oke. Selanjutnya mungkin satu lagi. Satu lagi Pak Nur. Ya, kita nyanyi ya. Kalau sampai nyanyi
ini adalah sebuah contoh video, sebuah contoh video yang saya terapkan di sekolah Bapak Ibu. Video sederhana ya. Waktu pengen beli ini loh. Iya, banyak coba. Ini contoh videonya Bapak Ibu. Di dalamnya juga. Amin ya Pak. Aku pengen beli itu loh yang ini. Aku kesini sama kayak Tom. Iya, kamu buat apa? Iya, buat sampai sini kerja. Kita bikin aja yuk. Bisa bikin itu jadi apa? Apa sih namanya tuh? Enak-enak kamu dengan kita ada penggerakkan yang kamu bikin pelatihan dapat 12 juta kamu dengan ini. Aku jadi moderatornya jadilah kamu buat kelas offline. Kamu orang materinya sebarkan lewat WA. Bayar nanti saya kelasnya kalau nggak 10.000 orang transferkan berapa ratus orang. Agak cuy. Ya buat malam raganya kamu. Ikatan guru. kamu jagoannya sebulan 2 kali atau 3 kali kamu orang buat pelatihan. Jadilah sekali pelatihan 10 Nah, ini tadi Bapak Ibu contoh yang sudah saya terapkan di sekolah kita, khususnya di UPT SMP Negeri 3 Banjir.
Januar, kenapa kamu tidak memakai topi dan dasi? Topinya ketinggalan, Bu. Oh, tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Senin lalu temanmu juga tidak membawa perlengkapan saat upacara. Tapi saya takut dihukum, Bu. Tidak apa-apa. Kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu tidak membawa topi dan dasi? Saya bangun terlambat, Bu. Jadi saya buru-buru. Topi dan dasi saya ketinggalan, Bu. Pak Januar, kamu sudah datang tepat waktu dan tidak terlambat. Hanya saja kamu tidak membawa topi dan dasi. Kira-kira kamu tidak membawa topi dan dasi itu melanggar keyakinan kelas atau prinsipmu? Iya, Bu, melanggar keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa? Kedisiplinan waktu, Bu. Nah, berarti Januar sudah tahu ya hal tersebut. Kira-kira apa yang akan Januar lakukan ke depannya? Saya akan bangun lebih awal dan tidak tidur larut malam. Supaya apa? Supaya saya tidak terlambat dan terburu-buru. Dan saya akan memakai perlengkapan sekolah seperti topi dan dasi. Nah, bagus. Kira-kira kalau Januar sudah memperbaikinya, Januar akan menjadi apa ke depannya? Saya akan menjadi orang yang mandiri dan disiplin, Bu. Bagus Januar, semangat ya. Silakan kamu ke lapangan, silakan mengikuti upacara seperti biasanya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Januar Adiansa dari UPT SMP Negeri 3 Banjir. Alhamdulillah saya tidak dihukum karena saya tidak memakai topi dan dasi. Malah saya dinasihati dan diajak bicara baik-baik untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Bu Yulianingsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sebagai penguatan untuk saya, Bapak Ibu. 10.000 mereka tuh. Boleh? Aku kaliin 900 orang. Dua bulan juga. Terima kasih Bapak Ibu Yudi Setiawan. Itu materinya semangat. Untuk mereka ngomongin itu nggak ngerti juga. Tentang penerapan disiplin positif. Bu Yudi itu menerapkan disiplin positif di sekolah ini itu sudah beratur protokol yang bukan di SMP 3 Banjir. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu. Pertanyaan dari terima kasih Pak Kartiman atas pertanyaannya. Tepuk tangan dong untuk Pak Kartiman. Tadi Pak Kartiman bertanya bagaimana sih Ibu Yuli ini menerapkan disiplin positif di sekolah ya Bapak Ibu. Contoh begini Bapak Ibu. Disiplin positif tadi kan ada 5 ya. Salah satunya adalah keyakinan kelas. Nah, ada juga penerapan di sekolah Bapak Ibu. Kalau di sekolah, contoh begini. Ketika di depan gerbang, kita itu menyambut, kita sebagai gurunya ada jadwal pikir. Kita menyambut anak-anak dengan 5S. Senyum, sapa, apalagi salam, senyum dan santun Bapak Ibu. Nanti ketika anak-anak ini memasuki pintu gerbang sekolah Bapak, itu nanti kita akan lakukan penerimaan dengan senyum sapa yang tadi 5S Bapak Ibu. Berarti anak-anak ini merasa, oh Bapak Ibu saya ini Masya Allah sekolah ini luar biasa ramahnya, begitu Bapak Ibu. Contohnya Pak Kartiman kalau di sekolah disiplin positif, kita melaksanakan kegiatan 5S di sekolah. Itu bisa kita kolaborasikan dengan teman sejawat. Kalau di kelas ya itu tadi Pak Kartiman. Kalau di kelas kita laksanakan keyakinan kelas dan lain sebagainya. Bisa Bapak. Terima kasih Bu Yudi. Cukup Pak Kartiman? Ada lagi? Boleh. Boleh. Kan disebar lewat WA. Pembelajaran yang siap. Materinya dia orang Berdiferensiasi. Ya itu seperti apa contohnya? Pembelajaran berdiferensiasi ini ya perubahan paradigma. Sesuai berdiferensiasi ini yaitu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu Pak. Kebutuhan si murid. Contohnya misalnya bukunya gabung matematika Bukan begitu Pak. Bukan terkait pembelajarannya Pak, tetapi terkait tentang paradigma stimulus responnya antara paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori.
Kita akan memberikan pembelajaran seperti apa. Contohnya asesmen diagnostik awal. Jadi kita bisa tahu anak itu tipe belajarnya audio, kinestetik, atau gabungan dari itu gitu ya. Jadi dari hasil mengetahui cara belajar anak itu seperti apa. Itulah yang disebut dengan, saya kira itu pembelajaran diferensiasi. Bukan berarti pembelajaran yang berbeda-beda, tetapi perlakuannya kepada anak kebutuhan seperti apa, kalau audio seperti apa, kalau kinestetik seperti apa. Saya kira itu. Terima kasih. Nah itu Pak Katiman, sudah saya jelaskan tadi bahwa berdiferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan murid. Nah sudah dikuatkan lagi oleh Pak Azam, luar biasa Pak Azam ini. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Azam. Terima kasih Pak Azam sudah menguatkan atas pertanyaan dari Pak Katiman. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu, mungkin cukup. Tepuk anti bullying tak boleh menyakiti, tak boleh menghakimi, tak boleh menghina. Bullying jangan. Sayangi teman, oke. Sayangi teman, oke. No bullying di sini teman, di sana teman. Mana kita berteman, tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling sayang. Tak hina, tak pukul-pukulan, bersama saling tolong dan sayang dengan teman.